memperjuangkan agama Islam penuh dengan penderitaan, perjuangan mempertaruhkan negara. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di Madinah, Bu, dari Mekah ke Madinah, mempertaruhkan jiwa, harta dan perasaan. Itu kehormatan, Pak. Nggak cocok lah orang berpesta di bulan Muharram, di bulan Surat, tatkala Nabi Muhammad sedang mempertaruhkan nyawanya, jiwanya, hartanya dalam kepedihan, Pak. Wong pesta kan identiknya kan gembira-gembira. Ada nggak Bapak waktu pas pesta ibu nerima amplop nangis-nangis tuh? Iya, alhamdulillah. Nah kok isu sampai sore nangis-nangis itu nerima amplop? Bu, pas pesta nerima amplop nangis-nangis apa seneng-seneng? Seneng, enggak semuanya. Wong nyanyi pun gak sing nyanyi sedih-sedih kok kibotan. Apa nyanyi bila Israil datang, aneh nyanyi kok ngono. Nyanyi happy-happy. Maka orang Jawa kenapa nggak mau pesta di bulan Muharram, di bulan Surah ini apa? Nggak cocok. Kenapa? Itu perjuangan Nabi Muhammad di bulan ini. Maka orang yang berpesta di atas penderitaan Nabi itu adalah penistaan dan kemudian penghinaan kepada Nabi. Ngononya maksud iku Pak. You understand? Ten wae langsung ngono ae. Payah-payah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan di mana bulan ini perlu harus kita pahami dari makna luas, yaitu berkaitan dengan perjalanan waktu kita, Pak. Perjalanan apa, Pak? Waktu. Kita sudah berpisah di tahun 1447 Hijriah, ketemu dengan tahun 1448 Hijriah. Maka Allah menyebutkan dalam Quran namanya wal asri. Apa namanya? Wal asri. Demi waktu. Padahal wal asri itu artinya 3 itu, Pak. Apa itu, Bu? Wal asri itu pertama itu artinya waktu, yang kedua itu akhir waktu, yang ketiga itu wal asri itu artinya adalah inti waktu. 3 itu. Kenapa Allah mengatakan innal insana lafi khus? Di waktu itu manusia merugi, Pak. Maka ketika kita bicara waktu yang sekarang ini, Pak, nggak ada bedanya, Pak. Iki bocah cilik iki ambek kita, Pak, mohon maaf, iki kan umur kita kan lain-lain iki. Enek sing 50, 30, 40, 20, enek sing 5 tahun, 6 tahun, Pak, Bu, mohon maaf, nggak ada bedanya kita ini, Pak. Kalau kita bicara waktu ya, ada nggak selama kalian ngaji di Republik ini, ngaji selama hidup ini, ada nggak di dalam Quran Allah sebutkan orang yang tua akan mati duluan, yang muda belakangan mati? Pernah apa ayatnya itu? Pernah apa, Pak? Ternyata Tuhan itu tidak mau menyebutkan tentang waktu. Kenapa? Karena waktu itu semua manusia merugi. Kecuali apa? Orang-orang yang mau memanfaatkan waktu. Kata Nabi, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu harus dia memanfaatkan dirinya terhadap waktu yang ia miliki. Gak ada hubungannya kita umurnya itu panjang. Kadang-kadang umurnya panjang, mohon maaf. Panjangnya apa? Tua-tua kejemur. Istilahnya tua-tua menyomak. Kalau istilahnya tua-tua keladi. Tua-tua keladi kok, tua-tua keladi. Makin tua tak tahu diri, Pak, Bu. Maka kita ini sebagai manusia itu, Bapak Ibu, harus bermanfaat. Kadang-kadang ada orang yang panjang usianya puluhan tahun tapi nggak ada manfaatnya, Pak, Bu. Maka kita ini kenapa di bulan Muharram ini selalu berbuat baik? Kita ini, Pak, untuk berbuat baik supaya dikenang oleh orang. Itulah panjang umur. Umur itu berasal daripada Quran, namanya Baitul Makmur. Makmur itu tabarut. Tabarut itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair nilai tambah. Kita barangkali usia Bapak bisa panjang, tapi kadang-kadang nggak ada nilai tambahnya, Pak. Kadang-kadang usia kita sedikit, tapi nilai tambah kita banyak, Pak. Mohon maaf ya. Usah contoh ini. Tak rasa bapak-bapak punya saudara ini mungkin. Bapak-bapak punya saudara nggak nih? Ada namanya perkumpulan saudara, namanya arisan keluarga. Pernah nggak dengar itu? Pernah kan? Di dalam arisan keluarga itu ada satu orang yang beda. Bedanya apa? Asal datang tempat saudaranya, mohon maaf, dia selalu bawa buah tangan. Tahu buah tangan? Nah, wong kini ngomongnya apa buah tangan? Oleh-oleh, Pak. Wah, ini asal datang tempat saudaranya, mau kaya, miskin kali, mau kaya, biasa saja. Yang penting dia datang bawa buah tangan, yang dibawanya rendang, Pak. Bukan 1 mangkok, 2 mangkok, dibawanya 3 kilo. Asal dimanapun datang, rendang.
Kira-kira Ustaz tanya, kalau uak itu mati masih ada nggak rendang yang sama itu? Bu, meninggal lah uak itu sing dosa nggo rendang. Kira-kira sik rendangnya sing sama nggak itu? Kegolekan nggak kira-kira? Ya Allah, ngene meneh rendang koyo wawak iku ya enak lho ya Allah. Iya, sedih. Ini bukan bicara rendangnya. Tapi yang kita bicarakan kebaikan wawak itu tadi. Dia datang ke tempat saudaranya selalu oleh-oleh. Zaman sekarang kan payah golek wong ngono. Yang ada sekarang apa? Datang tempat saudaranya nggak bawa apa-apa, bali loh bontot wawak itu. Ini nggak bang ngono? Hah? Tak rosok soleh nih bagian itu. Saya mohon maaf Pak, saya mohon maaf Bu, saya mohon maaf ya. Orang tua kita nggak pernah ngaji kayak kita dulu Bu. Mohon maaf, nggak kayak kita sekarang. Orang tua kita nuturi ku api-api Pak. Mohon maaf ya Pak, ngaji nggak pala kali tiap bulan ngaji. Tapi opo pesan wong topin atau kono entek wawakmu ngoleh-oleh. Kita kadang nggo kopi, teh, gula, kadang-kadang buah. Sing iso digawa lah Pak. Supaya apa? Menjadi kenangan baik Pak. Jangankan buah tangan sekarang, buah kaki pun nggak terbawa aman awak. Oh rupanya Ustaz buah kaki, teko nang omahe wawake pun ora. Lah kenapa nggak datang? Kenapa nggak mau ikut? Kadang-kadang anak kita diajak tempat uangnya nggak mau Bu. Ya teh wawakmu teh pamanu males lama. Kenapa? Neng omah kena wifi. Wis kena apa? Handphone. Sehingga malas dia datang tempat saudaranya. Betul apa betul? Bu. Bu. Maka ki ngurusi anak sing tenenan. Ngono lho, iki aset di masa yang datang anakmu. Maka anak dalam Quran itu Bu. Anak dalam Quran itu ada 2 Bu. Ada berapa? Ibu ingin tenang yo. Ada berapa tadi? Pertama namanya Al-Ihsan. Apa namanya? Bukan Al-Insan yo. Wong biyen ngaji tenanan lho. Wong aku biyen ngaji ambek kae guru ngaji ku Pak Suwar nggih, Pak Suwar kae guru ngaji ku kae Pak Suwar. Wong aku biyen iki entek ambek dene kok jambangku panjang iki kan. Ya kerjanane kae ditarik iki ambek dene iki. Wae wong iso urip kae. Mohon maaf Pak, kita dulu kan ngaji alif date alif bawai alif depan dibaca baya mati date bainun date nakap mim mati depan kum dibaca. Kae sing ngajar aku men kae. Si urip wong ini. Saiki kan anak mana kok ngomong ora enak ngaji. Iki ora ngajari bapak-bapak ambek ibu-ibu yo. Mohon maaf. Nek iso api dirungokno. Anak dalam Quran itu ada 2 Pak. Ada berapa Pak? Bu? 2. Pertama disebut namanya Al-Ihsan. Yang kedua disebut namanya Al-Bir. Apa namanya? Pertama Al-Ihsan. Yang kedua ibu-ibu kalau punya anak senang nggak? Senang. Tapi anakmu belum tentu menyenangkanmu. Yakin nggak itu? Yakin nggak? Kita orang tua Pak punya anak senang Pak. Tapi belum tentu anakmu menyenangkan. Suatu saat anakmu nelpon. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Mama wis mangan. Wis lho. Nanti Mak ada orang yang pakai helm hijau sama baju hijau itu Mak katanya. Kok nang kene apa ceritanya? Wis ora enek kene-kene. Nah kok nang Medan itu istilahnya gobut Bu. Nang kene enggak sampai gobut ya. Oh nang Medan itu Bu. Berarti sih enggak ada. Nanti Mak nanti ada paket datang kok paket eneng. Paket eneng aja ya. Nah iku eneng itu ya. Nah iku eneng ya Pak. Wah. Nah iku eneng ya. Mama mau oleh-oleh apa? Misalnya kan ngono lah. Nggak ada lama nanti Mak datang Mak tempat Mama baju Mak misalkan. Tapi anakmu nggak datang. Nggak sampai 2 hari paketnya datang ke tempat ibu. Ibu senang nggak Bu? Senang. 1. Yang kedua, anak bapak ibu nggak nelpon, nggak ngomong-ngomong, tiba-tiba ngetok pintu. Anakmu datang, menantumu datang, cucumu datang, duitnya teko, oleh-oleh teko. Assalamualaikum, dibuka ambil nenek. Waalaikumsalam. Saya dipeluk anak itu apa cucu nih? Cucu nenek. Baru direpeti anaknya, tumben suwi orang teko. Heran kali aku lagi. Enggak Mak, aku kangen ambek Riko. Menantumu teko, cucumu datang Pak Bu, panganane teko, lah duitnya 10 juta pun diweki Riko.
Bapak Ibu kira-kira seneng yang mana? Makanan datang, oleh-oleh datang, tapi anakmu nggak datang. Yang kedua, makan datang, anak-anak datang, cucu datang, menantu datang, duitnya pun toko ibu milih sing di. Sing kedua, itulah disebut namanya al-ihsan. Anakmu membahagiakanmu. Ya Bu, itu nama Quran itu Pak disebut namanya al-ihsan. Yang kedua ada anak namanya al-bir. Apa namanya? Al-bir itu dalam bahasa Quran disebut namanya birruh walidain. Apa namanya? Lah kalau orang yang memberikan harta di jalan Allah itu disebut namanya dermawan. Itu berasal dari kata al-bir. Bu, ini nggak ada sing semau ya, nggak ada Bu. Ya Ustaz ngono lho. Bu, jadi orang bapak-bapak. Salah. Bapak Ibu. Ini Pak Bu. Pernah nggak Riko duit ambil uang 50.000? Pernah. Duit ibu sembako pernah. Seneng. Pak seneng nggak Pak Riko nak ngaji duit 50.000? Lah nek enek uang kok Riko engko bali siji-siji duit 2 juta, beras 50 kilo, minyak 50 liter habis ngaji iki. Seneng ndek sing 50.000 apa sing mau tak ucap iki? Sing 2 juta, minyak 50 liter, ambil beras 50 kilo. Bapak milih sing 50.000 apa sing 2 juta, ambil minyak 50 kilo, ambil beras 50 kilo sing di Bapak Ibu pilih? Hah? 2 juta. Pertanyaan ini Bapak Ibu pernah uli kok ngono? Hah? Burung pernah? Berarti nang batang serangan ini orang yang dermawan Pak. Karena mencari orang yang dermawan nggak susah, nggak mudah Bu. Siapa orang pernah dermawan dalam dunia ini? Namanya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Dia kalau ngasih Bapak Ibu nggak pernah sikit Pak Bu. Termasuklah siapa? Nabi Ibrahim. Siapa lagi? Nabi Sulaiman. Nak Riko sing gue nasi Jumat berokah sebungkus itu biasa wae. Kita ngasih anak kita ini tadi berapa? Paling berapa dibuka amplopnya? Paling nggak sampai 1 juta ini. Ini sing 1 juta ini mau amplop ini. Tandanya apa? Kita masih biasa tapi udah baik Bu. Tapi kalau kau ingin lebih baik, begitu mereka pulang, mereka pun ketawanya berhenti. Kok senyum nak 5 juta mak, 5 juta. Sampai ngasih Pak Manajer loh, ya Allah. Oh, nggak siap-siap mau senyum itu koma. Yakin nggak Bu? Oh yakin. Oh punya aku balik kok. Biro sak cair 10 tak omong. Aku sana mau gue senyum. Cuman itu kan nggak akan mungkin ya kan? Ya betul. Oh nggak kode, ini cerita dermawan. Loh, aku cerita fakta Pak. Itulah dalam Quran itu tak semua orang bisa dapat level yang seperti itu Pak. Tapi ketika kau sampai ke sana, itu makommu tinggi, langsung nggak dihisap oleh Allah masuk surga Pak. Gitu loh. Nah, yang kedua, albir itu digunakan kepada siapa? Orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh Pak. Maka doa untuk orang yang berangkat haji dan berangkat umroh kalau pulang apa? Semoga kau menjadi hajian mabrur. Kau ngerti? Mabrur itu asal kata dari kata albir. Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak orang yang sholat 5 waktu ke masjid nggak pernah haji? Ada kan Pak? Nggak pernah umroh, nggak pernah haji, tapi sholat 5 waktu nang masjid pernah itu. Kalau orang yang sudah berangkat haji, sudah berangkat umroh, belum